Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya, Mami Umar di sini. Sekarang Mami Umar dan keluarga sudah berada di Malaysia. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang kita sudah kembali ke rumah. Dan di video ini juga saya mau ngucapin banyak terima kasih kepada warga negara Malaysia dan juga kepada warga negara yang bukan warga Malaysia yang sudah mendoakan kebaikan untuk Malaysia. Karena berkat doa kalian dan kerja keras semuanya, sekarang Mami Umar dan keluarga sudah bisa kembali ke rumah. Terima kasih juga yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber yang sekarang sudah mencapai 2000 subscriber. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan yang benar-benar untuk Mami Umar, untuk saya pribadi. Karena berkat dukungan kalian, subscriber, dan juga semua viewers, sampai saat ini channel ini masih ada. Semoga semakin berkembang, semakin banyak manfaatnya, semakin baik pula kualitasnya, dan mohon sarannya dan dukungannya dari semuanya. Terima kasih. Semoga kalian semua sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan. Jadi di video ini mau apain sih Mami Umar? Banyak banget ngomongnya, banyak banget bacotnya. Nah, sebelum mulai, saya juga mau minta maaf dulu nih. Kalau di video ini ada kata-kata saya yang tidak berkenan, yang menyinggung perasaan kalian, ataupun ada suatu kesalahan, tolong kesalahannya dibetulkan di kolom komentar dan tolong juga untuk dimaafkan. Saya minta maaf dengan sungguh-sungguh dan tulus, tolong untuk dimaafkan ya. Sekarang kan kita sudah ada di Malaysia. Ini buktinya. Ini dia buktinya. Kita sekeluarga pakai ini. Ini sejak tanggal, di sini ada tanggalnya. Sejak tanggal 28 bulan Juni 2020. Nah, jadi per tanggal itu kami sekeluarga memasuki Malaysia, masuk melalui KLIA. Alhamdulillah di Bandara Soekarno-Hatta lancar semuanya, dan di Bandara Malaysia pun lancar. Selancar apa sih? Gimana sih kok bisa lancar? Padahal kan sedang dalam masa lockdown, masih masa pemulihan ya enggak? Jangankan untuk orang luar negara masuk ke dalam Malaysia, yang di intern Malaysia pun dari negeri satu ke negeri yang lain itu kalau misalkan mau bepergian harus ada izinnya. Nah, bagaimana dengan perjalanan dari luar negeri yang masuk ke Malaysia, luar negara? Seperti apa? Dan sekarang mau cerita gimana mengenai kita mengkarantina diri sendiri di Indonesia dan juga karantina di sini di Malaysia. Bedanya apa sih? Nah, kalau karantina di Indonesia, kita itu karantina mandiri diri kita sendiri. Jadi atas dasar kemauan kita sendiri, kita mengkarantina diri, gak keluar rumah, bener-bener stay di rumah kecuali untuk belanja. Itu pun gak setiap hari ya. Jadi setiap hari Sabtu itu di Indonesia itu saya dan suami aja kita pergi keluar ke supermarket untuk belanja selama 1 minggu. Untuk 1 minggu pokoknya harus cukup untuk 1 minggu. Sebab kalau keluar setiap hari sangat tidak aman. Nah, jadi kita mengkarantina diri sendiri. Begitupun kalau kita sampai ke rumah selalu harus cuci tangan. Anak-anak pun, apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu tidak pernah keluar rumah kecuali untuk buang sampah yang jaraknya hanya sekitar 2 meter atau 3 meter dari pintu rumah. Itu pun saat dia masuk harus cuci tangan pakai sabun. Jadi selama kurang lebih 4 bulan itu, hampir 4 bulan itu kita mengkarantina diri sendiri di apartemen. Dan benar-benar gak boleh main, gak boleh berenang kan di lantai dasar itu ada, di G-floor itu ada kolam renang, ada juga playground. Pokoknya no playground, no swimming pool, stay di rumah. Walaupun begitu, alhamdulillah sekolahan lancar, anak-anak setiap hari ada kelas, conference, tapi jadwalnya mungkin disesuaikan dengan jam di sana, karena kan di sini sama Indonesia bedanya 1 jam. Jadi kita menyesuaikan. Kalau mulai dari sini sekolah jam 8.45, berarti di sana di Indonesia anak-anak harus sudah siap jam 7.30 ataupun jam 7.40 harus sudah siap, karena kelas dimulai jam 7.45.
Begitupun sarapan harus sudah siap. Dan suami pun alhamdulillah hari-hari bekerja dari rumah lancar, setiap hari ada meeting, dan alhamdulillah dimudahkan ya. Gimana ceritanya kenapa Mami Umar bisa kejebak di Indonesia selama lockdown Malaysia? Nah, ceritanya seperti ini. Tanggal 15 Maret 2020 itu kita sudah siapkan jauh-jauh hari tiket dan segala macam untuk perjalanan ke Indonesia. Ceritanya balik kampung setiap 1 tahun sekali. Karena kan bulan Maret itu, di akhir Maret ada sekolahan itu libur ya. Sekolahan di Malaysia itu biasanya libur setiap akhir Maret. Begitu juga sekolah anak-anak. Nah, jadi saya sudah rancang. Di bandara Malaysia pun alhamdulillah lancar. Gak ada hambatan sama sekali sampai ke Bandara Suta, sampai ke rumah gak ada hambatan sama sekali karena kita semua sehat, dicek, di screening, semuanya alhamdulillah sehat. Sama sekali kita nggak tahu bakalan terjadi lockdown. Sesampainya di Sukabumi tanggal 17, tiba-tiba kawannya husband itu cerita bahwa akan ada lockdown di Malaysia mulai tanggal 18. Panik dong kita. Jadi gimana caranya biar kita bisa kembali ke Malaysia tepat sesuai dengan flight kita, yaitu tanggal 22. Sama sekali semuanya nggak tahu. Tanya ke perusahaannya, husband nggak tahu. Tanya ke teman-temannya pun tak tahu. Dan meminta surat pula kepada company husband itu untuk menyiapkan rekomendasi untuk kita bisa pulang ke Malaysia. Karena katanya berdasarkan berita, berdasarkan announcement itu dari pihak kerajaan Malaysia, expat yang sedang berada di luar negeri boleh kembali ke Malaysia jika dia bekerja sebagai essential service. Kalau bukan essential service, tak boleh masuk Malaysia selama masa lockdown. Dan alhamdulillah suami itu sebenarnya essential service, tapi surat yang dibuatkan oleh company itu ternyata bukan surat yang seperti itu. Nah, dengan PD-nya tanggal 21 itu kita berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta ya malam-malam, biar tanggal 22 itu kita sudah standby di bandara siap untuk kembali ke Malaysia. Tetapi di-reject oleh pihak airlines karena bukan surat seperti itu yang diinginkan oleh pihak airlines dan oleh kerajaan Malaysia, tapi surat berupa rekomendasi dari kerajaan, bukan rekomendasi dari perusahaan. Otomatis harus menunggu lagi. Nah, kita kembali lagi di saat seperti itu, kita cuma bisa pesan sewa apartemen. Tidak bisa kembali ke Sukabumi karena kan Sukabumi jaraknya dari Sukabumi ke Soekarno-Hatta itu sangat jauh, kurang lebih 5 sampai 6 jam gitu. Sementara kita sangat berharap untuk bisa kembali ke Malaysia secepatnya. Nah, jadi untuk memudahkan segala macam itu kita sewa hotel di Jakarta selama 2 minggu. Sampai ada pengumuman lagi dari Perdana Menteri Malaysia bahwa kita bisa kembali. Namun ternyata setelah 2 minggu, kita tunggu-tunggu, pengumuman itu malah ditambah lagi lockdownnya. Malaysia masih belum kondusif. Jadi daripada tinggal di hotel, bayar mahal, gak bisa masak, dan beli masakan pun, beli makan dari luar pun kita sangat worry gitu. Gimana sih worry? Jadi takut ini sehat nggak sih, ini bersih nggak sih? Bukan suuzon, tapi hanya untuk menjaga diri kita sendiri, ya nggak? Nah, jadi kita ambillah apartemen, walaupun kecil, alhamdulillah kita ada tempat untuk berteduh dan juga ada tempat untuk masak, walaupun peralatannya kurang lengkap seperti di sini, seperti di rumah sendiri. Hari-hari menunggu pengumuman dari Perdana Menteri Malaysia. Pokoknya hari-hari setiap tanggal yang sudah ditentukan bahwa lockdown itu sudah 2 minggu, kemudian akan ada pengumuman lagi. Saya dan husband itu tunggu checking YouTube, ada pengumuman, ada announcement atau berita apapun yang terbaik, berita yang terbaik yang kami harapkan mengenai Malaysia. Dan setiap 2 minggu sekali, 2 minggu kemudian, 2 minggu lagi, ternyata beritanya masih belum baik. Husband itu dia gabung, dia join grup WhatsApp expat di seluruh dunia, expat yang tinggal di Malaysia dan sama-sama sedang terjebak di luar negara dan tidak bisa kembali Malaysia. Malah ada yang lebih parah lagi ya. Kami alhamdulillah di luar negara itu sekeluarga lengkap. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada seorang ibu yang meninggalkan anak
anak bayi di rumah karena tugas company, dia harus keluar negara, dia meninggalkan anak di rumah dan kejebak di luar negeri. Dan masya Allah, gimana ya, pasti dalam masa kesulitan semuanya. Walaupun begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak boleh berbuat apa-apa, hanya patuh dan kita menunggu yang terbaik, berdoa, semuanya berdoa untuk kebaikan Malaysia. Tanggal 28 Mei itu mulai suami itu ya, husband kirim surat ke imigrasi Malaysia, ke pihak kerajaan Malaysia untuk menyetujui kembalinya kita ke Malaysia. Jadi setiap 1 minggu sekali ataupun 3 hari sekali gitu, suami tak henti-hentinya dia berusaha mengirimkan email kepada pihak Immigration Malaysia untuk menyetujui kita kembali. Ada pengumuman itu yang terakhir saat memasuki masa pemulihan, dari pengumuman dari Perdana Menteri bahwa Malaysia sudah memasuki masa pemulihan. Di saat itu kita semua di Indonesia pun sangat-sangat bahagia, sangat senang, sangat bersyukur, dan betul-betul merasa ada cahaya gitu. Benar-benar bersyukur bahwa akan ada cahaya yang lebih besar lagi. Bahkan saking sangat senangnya saat ada announcement bahwa expat boleh kembali ke Malaysia, boleh masuk ke Malaysia dalam masa pemulihan ini, suamiku itu sampai sujud syukur. Nah, ceritanya sore itu saya lagi masak, tiba-tiba saya lihat, karena kan sangat sempit, tiba-tiba saya lihat pas tengok ke belakang, suami sujud. Padahal belum waktunya sholat asar ya. Saya tanya, ada apa? Dia cakap, ada cahaya bahwa kita bisa kembali ke Malaysia secepatnya. Dan masya Allah, setelah announcement itu yang tanggal 10 Juni ya, setelah announcement itu kami semua sujud syukur, berpelukan sekeluarga, benar-benar emosional banget. Seperti ada harapan bahwa kita masih akan tetap hidup dan kembali ke Malaysia. Seperti itu ya, sampai emosionalnya kami semua nangis waktu dengar pengumuman bahwa ekspat boleh kembali ke Malaysia dengan berbagai persyaratan. Pada tanggal 10 Juni ada lagi pengumuman bahwa ekspat yang sedang berada di luar negeri sudah boleh memasuki Malaysia dengan beberapa persyaratan, yaitu salah satunya harus ada persetujuan ataupun pengajuan dulu dari perusahaan kepada pihak Immigration Malaysia. Kemudian nanti pihak Immigration akan meninjau, waktunya kurang lebih 3 hari. Itu pengumuman berdasarkan tanggal 10 Juni. 3 hari masa peninjauan bahwa boleh atau tidak disetujui orang tersebut untuk kembali ke Malaysia. Dan husband dan company pun berusaha untuk kirim pengajuan itu kepada pihak Immigration Malaysia. Bahkan berkali-kali dikirimkan, karena bukan hanya keluarga kami yang berada di luar negeri ya, yang satu company itu ada juga beberapa keluarga yang sedang berada di India ataupun di negara lain yang memang kebetulan sedang tugas pekerjaan, dan ada juga yang sedang liburan. Suratnya dikirimkan per tanggal 12 hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 oleh company husband itu. Kemudian setelah itu kami menunggu sampai 3 hari. Ternyata ada lagi pemberitaan bahwa setelah 1 hari kemudian, 1 hari setelah announcement bahwa ekspat boleh kembali ke Malaysia, tiba-tiba ada lagi pemberitaan bahwa pengajuan yang masuk ke pihak Immigration Malaysia dalam 1 hari itu mencapai 630 lebih pengajuan approve. Jadi diperpanjanglah masa peninjauan 3 sampai 7 hari masa kerja. Jadi saat itu tanggal 12 kita sudah nunggu, oh nanti nih kita pasti bakal dapat berita ataupun bakal dapat email balasan dari pihak Immigration hari Rabu. Kira-kira kita diterima, disetujui atau tidak. Ternyata hari Rabu nggak ada email sama sekali, nggak ada email balasan. Karena memang mungkin overload ya, di pihak imigrasi banyak sekali yang mengajukan, dan saking banyaknya jadi tahapan proses persetujuan pun sangat lama.
Kami tidak putus-putusnya berdoa, terus berdoa agar kami bisa segera kembali ke Malaysia. Semoga Malaysia bisa berhasil tangani wabak dengan sangat cepat. Di saat kami menunggu balasan email dari pihak Immigration Malaysia mengenai approval kita disetujui atau tidaknya, tiba-tiba ada lagi announcement itu bahwa expat kategori 1 atau IP1 itu boleh kembali ke Malaysia tanpa approval, tanpa persetujuan. Saat itu juga husband check our passport, dan alhamdulillah semuanya kita IP1, jadi kategori 1, jadi kita bisa kembali ke Malaysia tanpa persetujuan ataupun tanpa approval letter dari pihak Immigration Malaysia. Dan di saat kita mendapatkan berita itu, sore harinya di tanggal 22 itu, 22 Juni, suami mendapatkan email sore hari ya, mendapatkan email dari Immigration Malaysia bahwa keluarga kami disetujui untuk masuk Malaysia. Tanggal 22 Juni, suami dapat surat balasan dari pihak imigrasi Malaysia bahwa kami sekeluarga boleh masuk ke Malaysia. Dengan di situ ada detailnya, nama-nama keluarga kami, hubungannya apa, boleh masuk ke Malaysia. Dan surat itu ternyata dibuat dan ditandatangani pertanggal 12 Juni. Tapi kenapa kami menerimanya 10 hari kemudian? Waktu itu kami juga agak kecewa, tetapi karena memang sebenarnya mungkin ada prosedur-prosedur lain yang pihak immigration lakukan, sampai akhirnya mereka mengirimkan surat itu. Surat yang pertanggal 12 Juni itu dikirimkan tanggal 22 Juni. Kemudian suami pun juga tanya ke grup expat. Ternyata banyak juga teman-teman expat yang lain yang menerima surat dari Immigration Malaysia bahwa mereka disetujui untuk datang, untuk masuk ke Malaysia, dan suratnya pun sama pertanggal 12 Juni 2020, dikirimkan tanggal 22 Juni 2020. Walaupun begitu, alhamdulillah kami sangat bersyukur dan Masya Allah, dan sangat berterima kasih kepada semuanya, utamanya kepada pihak kerajaan Malaysia yang mempermudah kami untuk bisa kembali ke rumah kami. Tentunya cuma AP1 boleh kembali ke Malaysia itu harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pihak Immigration Malaysia, oleh kerajaan Malaysia, yaitu salah satunya harus download aplikasi MySejahtera, yang kedua harus tes swab. Tes swabnya ini masa validasinya 3 hari maksimal, jadi dari mulai tanggal tes sampai keberangkatan, sampai kita tiba di Malaysia itu harus kurang dari 3 hari, gak boleh lebih dari 3 hari, seperti itu. Berkali-kali kita juga reschedule flight, di cancel terus, dan sampai akhirnya kita reschedule tanggal 28 Juni dan alhamdulillah gak di cancel. Ya, tanggal 26-nya itu kami sekeluarga pergi ke rumah sakit untuk tes swab. Tanggal 27 Juni dapat hasil tes swab, alhamdulillah negatif semuanya, Masya Allah. Kemudian tanggal 28-nya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dan alhamdulillah lancar sampai ke penerbangan itu jam 1.45 sampai ke Malaysia, mendarat di Kuala Lumpur International Airport itu jam 4.45 sampai jam 5, sekitar jam 5. Tapi di situ kita mulai lagi dengan prosedur yang sudah disiapkan oleh kerajaan Malaysia. Kick.